Api keluar dari Yaman tanda akhir zaman. Kalau maksudmu, api keluar dari Yaman, itu bukan tentang teknologi, perdagangan, atau api komputer, tetapi merujuk pada sebuah hadits dalam Islam tentang tanda-tanda hari kiamat. Dalam konteks agama, ungkapan itu berarti, pengertian, api keluar dari Yaman. Dalam beberapa hadits Nabi Muhammad disebutkan bahwa salah satu tanda terbesar menjelang kiamat adalah munculnya api yang keluar dari Yaman dan api ini akan menggiring manusia menuju tempat perhimpunan, mahsyar, menjelang hari kiamat. Hadits yang menjelaskan hal ini menyatakan bahwa api itu akan muncul dari Yaman, disebut kadang dari jurang, Ad di Aden. Api tersebut tidak disebut sekadar membakar, tetapi menggiring atau mengumpulkan manusia ke tempat berkumpul, mahsyar, pada akhir zaman. Hadits ini termasuk dalam daftar 10 tanda besar kiamat menurut beberapa riwayat. Penafsiran ulama. Ulama menjelaskan tanda ini bukan sekadar fenomena fisik biasa, tetapi bagian dari kejadian besar menjelang kiamat dalam keyakinan Islam, yang maknanya bisa literal atau metaforis tergantung pada interpretasi masing-masing ulama. Dalam ajaran Islam, terdapat sebuah hadits yang menyebutkan bahwa api keluar dari Yaman merupakan salah satu tanda besar dekatnya hari kiamat atau akhir zaman. Hadits ini termasuk dalam tanda-tanda terbesar yang akan muncul sebelum datangnya hari kiamat. Apa maksud api keluar dari Yaman sebagai tanda akhir zaman? Nabi Muhammad bersabda bahwa yang terakhir dari tanda-tanda besar menjelang hari kiamat adalah api yang keluar dari Yaman dan menggiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan, mahsyar. Hadits ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Api ini bukan api biasa, tetapi disebut sebagai fenomena besar yang akan mendorong manusia berjalan menuju lokasi perhimpunan akhir zaman. Sebagian ulama menafsirkan lokasi pengumpulan ini sebagai Syam, wilayah sekitar Suriah Palestina, atau tempat lain di mana manusia akan dibangkitkan untuk dihisab. Karena merupakan bagian dari 10 tanda besar kiamat, munculnya api ini dinilai sebagai tanda akhir dari semua tanda besar lainnya. Jadi setelah tanda-tanda lain seperti Dajjal, Gog dan Magog, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya, api ini adalah yang terakhir sebelum datangnya hari penghitungan. Penafsiran ulama. Menurut para ulama klasik seperti Imam An-Nawawi, maksud dari api ini adalah api besar yang menggiring manusia, yaitu memaksa atau mendorong manusia yang masih hidup pada waktu itu untuk berjalan menuju tempat perhimpunan akhir zaman, sehingga tidak seorang pun bisa melarikan diri darinya. Hadits ini juga dijelaskan bahwa api tersebut akan bergerak bersama manusia siang dan malam sampai mereka tiba di tempat tujuan, mahsyar. Intinya, dalam literatur hadits, api yang keluar dari Yaman adalah salah satu dari tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, dan ia akan menggiring manusia ke tempat perhimpunan akhir zaman, sebuah peristiwa yang hanya akan terjadi ketika kewajaran dunia sudah sangat dekat dengan akhir kehidupan. Bahwa api akan keluar dari arah Yaman, dari Aden, lalu menggiring mengusir manusia menuju negeri Syam, tempat mereka dikumpulkan menjelang kiamat. Maknanya kira-kira begini, diringkas, api itu keluar dari Yaman, lalu menggiring manusia ke tempat perhimpunan mereka. Hr. Bukhari Muslim. Para ulama, seperti Imam An-Nawawi, menjelaskan, api itu bukan sekadar membakar, tapi mengusir dan memaksa manusia bergerak. Manusia berjalan bersamanya, yang lambat ditunggu, yang tertinggal didorong. Mereka bermalam ketika api berhenti, dan berjalan lagi saat api bergerak. Tujuannya adalah Syam, karena Syam adalah tanah mahsyar di dunia. Jadi urutannya menurut banyak riwayat, 1. Dajjal, 2. Turunnya Nabi Isa, 3. Yajuj Majuj, 4. 3 longsoran besar bumi, 5. Terbit matahari dari barat, 6. Dabbatul Ard, 7. Asap, Dukhan, 8. Gempa bumi di barat dan timur, 9. Gempa bumi di Jazirah Arab, 10. Terakhir, api dari Yaman yang menggiring manusia ke Syam. Api Yaman ini disebut tanda besar paling akhir, tepat sebelum kehidupan dunia benar-benar ditutup. Api dari selatan. Ia tidak datang seperti kebakaran. Ia datang seperti keputusan. Dari tanah Aden, dari perut Yaman yang telah lama terluka, api itu bangkit. Tidak meraung. Tidak meledak. Ia berdiri tegak, tinggi, merah kehitaman, seperti makhluk yang tahu tugasnya. Bumi bergetar kecil, bukan karena panasnya, tapi karena maknanya. Manusia pertama yang melihatnya tidak berteriak. Ia hanya terdiam, lalu jatuh terduduk. Di dadanya ada sesuatu yang runtuh. Sebab ia tahu, ini bukan bencana. Ini pengumuman. Api itu berjalan. Dan manusia pun bergerak. Bukan karena ingin. Karena tidak ada pilihan. Yang kuat menggendong yang lemah.
Yang kaya meninggalkan harta. Yang berkuasa melepas jabatan. Yang sibuk dahulu kini hanya membawa tubuh dan iman yang tersisa. Api itu tidak membakar mereka. Ia berada di belakang, seperti gembala raksasa yang menggiring kawanan terakhir dunia. Siapa yang lambat, ditunggu. Siapa yang tertinggal, didorong panasnya. Siapa yang jatuh, ditelan waktu. Malam hari mereka berhenti. Api ikut berhenti. Siang hari mereka berjalan. Api kembali bergerak. Tidak ada lagi jadwal. Tidak ada lagi berita. Tidak ada lagi nanti. Hanya langkah. Anak-anak bertanya, kemana kita pergi? Orang tua tak menjawab. Karena mereka tahu, ini bukan perjalanan. Ini penghabisan. Di sepanjang jalan, manusia saling menatap dengan mata yang telanjang. Tidak ada lagi topeng sosial. Tidak ada lagi status. Semua sama, makhluk yang sedang dikembalikan. Ada yang menangis diam-diam. Ada yang beristighfar tanpa suara. Ada yang baru sekarang menyesal, menunduk, mengulang nama Tuhan yang dulu jarang disebut. Langit terasa dekat. Tanah terasa asing. Dan di kejauhan, Syam menunggu. Tanah yang dulu disebut para nabi. Tanah yang pernah menjadi tempat wahyu dan air mata. Tanah yang kini menjadi titik kumpul terakhir manusia sebelum pintu dunia ditutup. Di sana mereka akan berhenti berjalan. Bukan karena lelah. Tapi karena waktu telah habis. Tidak ada lagi rumah untuk pulang. Tidak ada lagi rencana esok hari. Yang tersisa hanya hati, amal, dan rahmat Allah. Api itu akan padam. Tapi dunia tidak akan kembali. Dan manusia akhirnya mengerti, selama ini mereka hidup seolah tak akan mati. Padahal sejak awal, mereka hanya sedang menuju hari ini.